Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Kanta. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya. Iya, semangat Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Pada ketua kelas, tolong dipimpin membaca doa. Selanjutnya Tiara Yulia, Hadir Pak. Khairatul Zahra, Jannatul Karimah, Samia Tolafi, Rudi Sultan Nugra, Rizky Ilahi, Nakir, Emrasian ya. Hadir Pak. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak bapak semua sudah belajar di rumah. Udah, saya udah. Woi, santai Pak. Sebelumnya pembelajaran sebelumnya kan sudah bapak urus dulu anak-anak semua untuk mempelajari pembelajaran hari ini di rumah, membaca-bacanya. Nah, di sini sebelum bapak melanjutkan materi, bapak ingin memberikan suatu asesmen awal terlebih dahulu kepada anak bapak semuanya. Silakan dikerjakan ya. Ini main apa ya, Kak? Pak Jago punanya tepuk ucong ya. Baik, anak-anak bapak semuanya silakan diisi asesmen itu dan pahami dulu yang dipertanyakan ya. Oke, Pak. Kalau sudah, silakan dibantu kepada ketua kelas untuk mengumpulkan ke depan. udah. Oh, Pak, itu Pak, itu rumah. Jatuh. Sini Pak. Oke, terima kasih ketua. Kerjakan jawab ayo. Kita pemilu ya. Jawab pemilu. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Anak bapak semuanya sudah paham apa itu Al-Quran? Tahu, Pak. Tahu apa itu definisi dari Al-Quran? Tahu. Kalau mau Nah, silakan diberikan pengertian menurut pemahaman anak bapak. Nama Dinda. menurut saya Pak, Al-Quran itu adalah kalamullah atau perkataan dari Allah yang langsung turun dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang ketika membacanya kita mendapatkan pahala, Pak. Baik, betul. Berikan aplaus. Selanjutnya pengertian dari hadis. Siapa yang sudah mengetahui pengertian? Baik, silakan Tiara. Apa itu pengertian dari Hadis hadis? itu segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah mulai dari perkataan, perbuatan dan ketetapan dan serta takdirnya, Pak. Betul. Berikan aplaus. Baik, pembelajaran kita telah didefinisikan bahwasanya kedudukan hadis dan Al-Quran, hadis terhadap Al-Quran.
di sini kita harus mengetahui apa itu hadis dan apa itu Al-Quran. Dari segi bahasa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman kita tadi, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, segala sesuatu yang berasal dari Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui malaikat Jibril sebagai sumber hukum agama Islam yang terutama dan pertama. Yang kedua mengenai pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan di sini berarti juga dapat diartikan sebagai fungsi kegunaan. Yang pertama yaitu bayan takdir, yaitu menjelaskan segala ayat Al-Quran yang masih bersifat umum ataupun global. Baik, dari segi pengertian bayan takdir di sini berarti menguatkan perintah Al-Quran dan memberikan penjelasan yang lebih rinci, lebih mendalam terkait ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Nah, di sini kan anak bapak semua sudah lancar membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Nah, dari situ kan ada suatu ayat yang terselubung makna tersendiri yang masih awam untuk dibaca dan pengertiannya pun awam untuk kita pahami, gitu kan? Nah, di sini fungsi dari hadis tersebut yaitu bayan takdir, menjelaskan, mempertegas dan memberikan penjelasan yang lebih rinci. Selanjutnya yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu menafsirkan atau menerjemahkan atau menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan bayan tafsir ini hadis-hadis dari bayan tafsir. Hadis di sini menjelaskan, memaknai, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terselubung dari pengertian secara awam untuk kita pahami. Selanjutnya yaitu bayan tasyrih. Bayan tasyrih di sini yaitu suatu hadis dapat menetapkan hukum-hukum baru dan hadis juga dapat menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran serta mengkhususkan supaya hukum yang terdapat dalam Al-Quran tidak mengembang. Jadi dapat dikhususkan menjadi suatu hukum tersendiri itu. Selanjutnya yaitu bayan nasakh. Di sini bayan nasakh dapat diartikan sebagai hadis dapat menghapus hukum yang ada di Al-Quran maupun mengganti hukum yang ada di Al-Quran dan membatasi keumuman hukum dari Al-Quran tersendiri. Jadi fokus dari bayan nasakh ini menggantikan hukum yang dirasa tidak sesuai, tidak cocok dengan keadaan zaman sekarang. Seperti kita contoh yaitu adanya fikih kontemporer. Di sini fikih kontemporer juga terdapat dalil-dalil yang menguatkan dari hadis yang dirasa lebih cocok dengan keadaan sekarang ini. Seperti ijtihad ulama yang mendukung dari keadaan seperti adanya larangan merokok ataupun hukum merokok. Nah, dari keempat kedudukan ini terdapat fungsi yang sangat berfungsi dalam Al-Quran sebagai berikut, yaitu dari segi fungsi, hadis berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dalam artian, hadis menjelaskan, merinci dan memberikan contoh konkret. Jadi tidak secara umum saja, dapat dipahami lebih mendalam melalui hadis supaya anak bapak semuanya dapat mengetahui apa bacaan Al-Quran tersebut dan apa makna yang terkandung. Yang kedua, menetapkan hukum baru. Di sini terdapat hukum-hukum lama yang barangkali dirasa sudah tidak cocok, bahkan mungkin bisa untuk kita memahami dengan hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang. Yang lebih relevan kan. Selanjutnya menghapus dan membatasi hukum. Nah, ini yang dimaksud menghapus ini bukan berarti
supaya hukum-hukum tersebut lebih relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Tidak. Tidak. Baik. Di sini Bapak akan membagi kita menjadi berkelompok supaya dapat mendiskusikan pembelajaran kita hari ini dan menampilkan apa yang dapat kita pahami ke depan. Oke. Baik, kelompok 1. Pada kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, dari LKPD yang Bapak berikan kepada murid-murid semuanya, tolong didiskusikan bersama kelompok terlebih dahulu apa-apa materi yang telah kita bahas hari ini selama 5 menit. Sebalik. Apa? Lengkapnya namanya, Pak. Fungsi hadis itu maksudnya apa? Fungsi hadis berarti kegunaan hadis tersebut. Penggunaan, Pak. Kalau fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran kan lebih utama Jauh. sumber hukum kita sebagai umat muslim. Makasih, Pak. Oke. Pak? Pak. Baik, sudah ada yang selesai. Nah, pindah, Pak. Kami Baik, Pak. kita mulai dari berurutan atau siapa yang lebih Dan dulu? kami dulu, Pak. Baik, silakan kepada kelompok Dinda. Tidak. Lihat semangat. Cuma ini aja ya, Pak. Baik, silakan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis jadi dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, menjelaskan ayat Quran bersifat Iya Pak, menguatkan mengukuhkan hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengganti hukum Al-Quran dan menetapkan hukum baru, Pak. Contohnya bayan nasab, yaitu dalil dasar hukum fikih kontemporer, Pak. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada selanjutnya kelompok yang untuk Ya, Pak. pertama lagi. Maksudnya Kamu soalnya dipermisikan adalah semuanya. Baik, yang dapat kami pahami dan kami simpulkan yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril menjadi sumber ajaran utama bagi umat Islam. Yaitu definisi hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, ya selanjutnya menjadi sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada mereka. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 2. siapa tuh? Ana. Silakan ditampilkan hasil diskusinya ke depan. Pak, Ana lapar, Pak. Wih, ketika ada itu, Pak. Jago. Baik. Berlalu zaknya. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Pertama, bayan tasrih, menguatkan dan memperjelas hukum dalam Al-Quran masih bersifat global. Yang kedua, bayan tafsir, menafsirkan mendetail ayat Al-Quran dan menjelaskan makna ayat. Yang ketiga, bayan tasyrih, menetapkan halaman baru mengkhususkan ayat Quran. Selanjutnya, bayan an-nasakh, menghapus hukum Al-Quran yang sudah tidak sesuai, mengganti hukum Al-Quran. Sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada teman-teman kita. Baik, untuk Bapak berikan kesimpulan dan penguatan atas materi kita ya. Iya, Pak. Jadi kedudukan dan fungsi dari hadis terhadap Al-Quran dari segi bahasa dapat kita pahami bahwasanya Al-Quran adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang menjadi sumber utama hukum dari Islam. Yang kedua, mengenai hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perbuatan, perkataan dan ucapan yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Dalam kedudukan hadis terhadap Al-Quran di sini memiliki kedudukan yang sangat penting. Dapat
Bapak sampaikan dalam nasihat tadi bahwasanya diberikan hadis dalam Al-Quran terbagi ada 4, yaitu bayan takfir menjelaskan, bayan tafsir menafsirkan, bayan tasyrik mengganti ataupun membuat hukum, bayan rasa memberikan hukum baru yang lebih relevan. Dari segi fungsi, hadis dapat berfungsi menjadi sumber hukum yang kedua bagi kita umat muslim setelah Al-Quran dan menjelaskan keumuman dari hukum Al-Quran agar dapat lebih rinci dan menetapkan hukum baru yang dirasa lebih relevan. Dari sekian penjelasan Bapak, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Tidak, Pak. Baik, kita cukupkan sampai di sini mengingat waktu pembelajaran kita. Jadi kepada anak-anak Bapak semua diharapkan untuk membaca buku di rumah untuk pembelajaran kita minggu depan. Terkhusus untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian mengenai materi yang telah kita pahami selama 3 minggu belakang ini. Baik, Baik Bapak. mengenai materi hari ini dan minggu sebelumnya. Jadi silakan persiapkan diri Anda dengan menyiapkan materi di rumah terlebih dahulu supaya persiapannya lebih mantap mengikuti ulangan harian minggu depan. Iya, Bapak. Akhir kala, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.